Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Isnardi selaku tutor mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya akan melakukan tugas 2 praktikum tentang Vue.js. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akbar Ahmad Syarsi dengan NIM 0535318845, Fakultas Sains Teknologi, Program Studi Sistem Informasi dari UT Jakarta. Video ini dibuat pada tanggal 15 Mei 2026. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam videonya. Oke, baik. Jadi di sini untuk tugas kedua itu lanjutan dari tugas pertama. Hanya saja di sini kita disuruh untuk menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Jadi nanti di data stok bahan ajarnya itu ada kode mata kuliah, nama mata kuliah yang berisi kode judul, terus ada kategori mata kuliah, terus UT daerah, lokasi RAP, judul, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status dan catatan. Nah, untuk ini pekerjaannya itu ada di stockapp.js di bagian sini. Jadi untuk daftar bahan ajar itu diambil dari daftar bahan ajar yang telah diambil di data bahan ajar JS yang sudah dilampirkan di learning masing-masing. Lalu ini adalah untuk reactive state untuk menampilkan filter stok, kategori dan lain-lainnya. Terus ini bagian yang disuruh untuk menambahkan kolom data field ya, yang kode judul, kategori, BJJ, lokasi RAW, quantity, seperti catatan HTML, status ada di bagian sini. Lalu terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Itu pengerjaannya ada di sini, open edit, kode, item judul, item kategori, item page dan item lainnya. Itu pengerjaannya di bagian sini. Lalu setelah diedit ini ada kode untuk meng-save atau menyimpan hasil editan yang sudah diedit. Lalu di sini juga ada kode untuk meng-cancel apabila tidak jadi untuk diedit datanya. Lalu untuk di bagian atas sini adalah untuk memfilter, kode pengerjaan untuk memfilter data. Di sini bisa memfilter by PJJ, terus by kategori, terus quantity dan judul. Lalu di bagian sini juga ada kode untuk pengerjaan reset filter. Oke, sekarang kita bisa langsung masuk saja dan kita running. Sini saya running melalui index. Oke, sini muncul tampilan untuk login. Seperti biasa kita login terlebih dahulu. Di sini saya pakai akun saya sendiri yang sudah saya tambahkan. Oke, login berhasil, lanjutkan. Nah, di tampilan sini kita bisa klik buka stok. Lalu bisa kita coba satu-satu ya teman-teman. Di sini pertama, daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Kode mata kuliah, nama mata kuliah. Di sini sudah ada. Tambahkan stok baru, kodenya. Terus ini juga ada judul. Terus ini juga ada kategorinya. Kategorinya itu ada 4 macam. MK wajib, pilihan, praktikum, problem base. Terus ini juga ada UPJJ, Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, Denpasar. Terus juga bisa nampakkan lokasi, harga, quantity. Terus habis itu juga ada safety ininya, batas amannya dari jumlah stok yang dipunya. Lalu juga ada catatan HTML. Ini nanti akan muncul sebagai remarks atau catatan ya di stoknya nanti. Lalu di sini juga terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Di sini juga sudah ada fiturnya. Kita bisa coba di yang bagian sini, yang FISIP, dasar sosiologi, atau pengantar manajemen aja deh, pengantar manajemen. Yang paling atas di sini kita coba ganti ya, kita edit ya. Di sini kan quantity 28, safety itu 20, maka statusnya akan aman. Coba kita bikin jadi nggak aman, atau misalkan menipis saja. Coba untuk menipis. Misalnya dia 21. Terus setelah itu kita update. Data berhasil diupdate, ikon centang biru berhasil. Sorry, untuk menipis itu harus di bawah safety. Kita coba ya, teman-teman. Apabila stoknya itu di bawah safety-nya, misalnya di sini 15. Klik update, data berhasil diperbarui, sini statusnya akan berubah menjadi menipis dengan warna kuning. Dan ini juga mengikuti apa panduan dari soal yang ada di sini ya teman-teman. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesannya ada yang warning ataupun teks orange apabila stok kurang dari safety stock. Stoknya berubah jadi statusnya jadi menipis dengan logo warna kuning. Seperti itu. Coba kita edit apabila stoknya ini habis. Kita update. Berhasil. Bisa lihat di sini statusnya berubah jadi merah dengan teks kosong.
Ini juga sesuai dengan panduan soalnya, memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesannya adanya bahaya ataupun teks berwarna merah apabila stok kosong. Stok kosong di bawah safety, otomatis dia statusnya berubah jadi merah. Lalu di sini disuruh untuk menambahkan fitur untuk filter dan sort data stok. Ini bebas yang menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Lalu guide-nya itu panduannya disuruh untuk menambahkan filter stok berdasarkan UT daerah yang terdiri dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah, UPBJJ list. Lalu di sini juga ada kategori mata kuliah untuk filternya. Jadi bisa kita lihat sini sudah saya tambahkan filter stok bahan ajar berdasarkan UPBJJ, terus kategori, semua kategori atau MK wajib, terus juga urutan dari judul, stok, dan bahan ajar. Coba sih kita coba untuk menambahkan filter di UPJJ terlebih dahulu. Di sini kita coba untuk di daerah Jakarta. Lalu bisa dilihat sih teman-teman, hasil di daftar stok bahan ajar itu menampilkan Jakarta saja, UPJJ Jakarta. Lalu setelah kita filter by UPJJ, kita bisa filter juga lagi by mata kuliah, kategori mata kuliah. Untuk kategori mata kuliah ini akan muncul sesuai dengan isi dari kategori yang sudah muncul di sini. Apabila di sini ada dua mata kuliah yang beda, kategori mata kuliah yang beda, maka sini juga akan tampil yang baru. Coba kita coba di sini untuk pengantar manajemen, ini kan MK wajib ya. Coba kita edit, kita tambahin dulu stoknya, coba. Terus ini kita ubah jadi praktikum, terus kita update. Maka bisa lihat sini berubah jadi praktikum, dan bisa kita lihat sini akan bertambah. Yang tadi cuma ada MK wajib, kan tadi MK wajib dua-duanya, lalu di sini ada praktikum, kan tadi baru saja di praktikum. Lalu sini juga bisa kita urutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, misalkan sih kita coba dari stok. Nah, untuk stok ini dia akan ngefilter dari yang smallest to highest. Jadi kayak dari paling kecil stoknya, kuantitinya, sampai ke paling terbesar. Seperti itu. Nah, untuk kita reset itu tinggal klik ini saja, teman-teman. Nah, jadi semuanya akan kembali ke semua. Seperti biasa. Oke, selanjutnya sini kita juga disuruh untuk menambahkan data bahan ajar baru. Coba kita coba ya teman-teman. Di sini saya sudah menambahkan fitur untuk menambahkan stok baru. Misalnya di sini saya ingin menambahkan mata kuliah pemrograman berbasis web MSIM 4309, kategori MK wajib, UPJJ Jakarta, lokasi raknya misalnya A1, harganya misalnya 50.000, kuantitinya misalnya 10, safety-nya misalnya 10 aja dulu, 5 dulu aja. Terus ini catatannya misalnya mata kuliah wajib. Terus kita klik simpan data. Di sini datanya berhasil untuk disimpan, ada logo centangnya. Bisa kita lihat sini juga muncul ya, yang sudah kita tambah tadi. MK wajib, Jakarta, lokasi raknya A1, harganya 50.000, kuantitas 10, 5. Dan seterusnya aman, karena jumlah kuantitinya lebih besar daripada safety-nya. Coba sini kita bisa edit ya, kita tes dulu nih. Kalau misalnya dia di bawah safety-nya, misalkan 4. Di sini juga akan berubah ya teman-teman, menjadi menipis, karena dia di bawah safety stoknya. Oke. Lalu selanjutnya itu tracking delivery all DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas proyek 1, tapi sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Dapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru dengan ketentuan data field yang perlu diisi itu nomor DO di mana tergenerated otomatis penomoran terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number misalnya itu DO 2025 1 untuk data awalnya. Untuk selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO yang berubah itu di belakangnya teman-teman. 002. Untuk bagian NIM itu diisi secara manual oleh pengguna, nama juga diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi juga dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ listnya nanti. Terus untuk paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data paket. Jadi disuruh untuk gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Lalu setelah itu memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Lalu sini juga ada tanggal kirim yang dapat diisi manual maupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Terus ini juga ada total harga yang diambil dari data array of object paket harga. Nah, di sini kita bisa coba ya teman-teman. Kita kembali saja, kita klik bagian ini, atau tadi bisa klik yang ini,
atau tadi bisa klik di bagian sini lacak DO. Nah, sini bisa kita lihat untuk DO dari order nomor 1 itu sudah ada Rina Wulandari. Coba misalnya sini saya tambahkan punya saya ya. Kan jadi 022 ya teman-teman. Misalkan sih saya tambah punya saya 0535318845 Ali Akbar Hajmansyah Kasih. Jadi juga saya bisa untuk memilih ekspedisinya secara manual sesuai dengan instruksinya tadi untuk NIM, nama, ekspedisi, paket banajar, dan tanggal kirim itu diisi oleh user masing-masing. Sini saya klik, misalkan sini saya mau yang ekspres atau 2 hari. Terus misalkan saya pilih untuk paketnya itu yang IPS dasar. Lalu untuk tanggal kirimnya itu kita bisa diklik sendiri atau terus menggunakan fitur yang tadi disuruh fungsi date untuk ambil local time. Di sini saya pakai ini saja biar cepat teman-teman. 15 Mei 2006. Di sini sudah ada total harga juga 120.000. Paket IPS-nya juga muncul. Terus habis itu sini juga ada mata kuliahnya. Terus kita di sini klik simpan DO, simpan delivery order. Lalu sini ada notifikasi data berhasil disimpan, nomor DO, bla bla bla. Terus ini juga ada nama saya, terus ini juga ada paket jenis paketnya apa. Seperti itu. Klik OK. Coba kita lacak ya. Oke, di sini bisa lihat sudah muncul detail pengiriman, nomor DO, terus tahun ininya, tahun sekarang, dan antriannya. Selanjutnya dalam proses, sini ada muncul NIM, terus ekspedisi, terus ada kode paket, ada penerima, yaitu saya, tanggal kirimnya, total harganya. Di sini ada riwayat perjalanan, ini ada keterangan juga, data DO dibuat, dan menunggu pengiriman. Oke. Selanjutnya itu, untuk struktur proyek Vue.js pada petugas praktik ini disarankan sebagai berikut. Terus ini nama main foldernya, ini index HTML, stock HTML, track HTML, CSS, file CSS yang dalamnya ada style CSS, JS, folder JS di dalam di bawah, yang dalamnya juga ada folder file-file JS. Dan sini bisa kita lihat. Sini untuk main foldernya, sini ada set opsional yang kemarin nih untuk logo dari si webnya, folder CSS yang berisi style CSS, folder image untuk yang berisi foto-foto. Ini ada di tugas 1 kemarin sih. Terus ini juga ada file JS yang berisi beberapa JS, ada data manager yang tadi dilampirkan di e-learning. Terus ini ada JS history app, laporan app, script JS, stock app, tracking app. Terus ini juga ada beberapa file HTML, dashboard, history, index, laporan, login, stock, tracking. Namun untuk laporan dan history sebenarnya tidak disuruh, cuman saya tadi nambahkan saja. Oke, mungkin kurang lebihnya itu saja. Mohon koreksinya apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.